Tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan bacakan mega project karakter Kristus yang hari Jumat. Ya, bisa ditampilkan, mari kita sama-sama baca mega project ini. Saudara boleh ikuti saya. Mega project karakter Kristus hari Jumat. Yang lain belum mengikuti. Saya ulangi, 3, 2, 1. Mega project karakter Kristus hari Jumat. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Mega project karakter Kristus hari Jumat. Setia, bersyukur, penundukan diri, ketulusan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara dipersilakan duduk. Saudara, mungkin kita mengatakan bahwa apakah perlu seperti itu Bapak Ibu? Tanpa kita sadari saudara, setiap kali kita memperkatakan itu sebenarnya kita sedang merekam sesuatu di dalam pikiran kita. Karena firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu kita perkatakan, waktu kita ucapkan, secara nggak langsung saudara dan saya sedang mendengarkan firman Tuhan. Dan ini semua berbasic dari firman Tuhan Bapak Ibu. Kita baru saja alami ya. Mega project ini sangat powerful ya, di mana saudara semalam saja itu kira-kira pukul 11 atau pukul 10 saya lupa, saya bersama dengan Pak Andre ya. Baru jumpa beliau di kereta saudara. Kami tiba di mana? Apartemen, di lobi. Saya juga jemput anak-anak saya dan teman-temannya. Begitu turun saudara lihat ada seorang laki-laki yang cukup unik gitu. Ya, dari cara ngomongnya, dari cara penampilannya. Kepada laki-laki dia betantang betenteng saudara. Kepada perempuan dia goda. Kok keren sekali ya lihat anak kita turun teman-temannya saudara. Gak apa-apa, saya lihat dari mobil. Saya buru-buru turun ke bawah, saya parkir di LG, saya cepet-cepet ke atas. Takutnya ada sesuatu. Saya sudah berpikir bahwa orang ini mungkin mabuk atau apa. Singkat cerita, mereka sudah naik tinggal Pak Andre. Rupanya Pak Andre di situ pun sudah sempat ya mungkin ditegur atau bagaimana. Ya kata-katanya mungkin gak pantas. Ya Pak Andre untuk sabar saudara karena dia ikut mega project. Dan dia juga lihat ke kita saudara, dia bentak kita. Apa lihat-lihat? Naik. Saudara, kalau nggak ada urapan Roh Kudus, urapan orang Medan keluar. Wah. Tapi papa saya dulu tuh sudah mengajar, kalau kamu menjaga diri itu kamu lihat 3 titik ini aja cukup. Jadi saudara yang saya bayangin 3 titik ini, titik 1, 2, 3. Dia dekat, tapi kan nggak boleh. Ingat penguasaan diri, ingat yang namanya kata sabar. Ya sudah saudara, dia bentak kita naik aja. Udah Pak, kita naik. Naik saja saudara. Anak saya turun lagi. Karena mau ngantar anaknya, temannya pulang. Saya udah muter aja ke belakang. Muter ke belakang, saudara pulang, sudah selesai. Saudara, inilah yang saya mau katakan. Tanpa kita sadari, kalau kita melatih diri kita dengan mega project, dengan memperkatakan, itu sudah terekam di dalam pikiran kita. Secara nggak sadar, saudara, di alam bawah sadar kita, itu mengingatkan kita harus menguasai diri, sabar, dan lain sebagainya. Nah lalu mungkin saudara bertanya, Pak, kalau begitu orang boleh semena-mena dengan kita. Kalau bukan bicara keselamatan, hanya bicara harga diri, gak ada masalah. Tapi kalau memang itu bicara keselamatan nyawa, apalagi anak istri kita, nah itu beda urusan. Makanya saudara ingat, waktu Petrus potong telinganya tentara, apa yang Yesus katakan? Sarungkan pedangmu, bukan buang pedangmu. Artinya apa? Tetap kita berjaga-jaga. Kalau itu hanya bicara harga diri saudara, kita selesaikan. Tapi kalau memang itu bicara nyawa, ya tetap kita saudara pasti mengamankan. Ya. Jadi saudara ini bukan bicara sesuatu yang bagaimana, tetapi kita jadi orang Kristen saudara tetap harus bijaksana, waspada. Makanya saudara lihat budaya saja. Ya, tadi bilang sarungkan pedang toh. Orang Jawa pakai keris toh di belakang. Orang Dayak saudara lihat dia pakai pedang. Orang Cina juga pakai pedang.
Orang Madura pakai cerulit atau carok. Itu budaya. Tapi kalau digunakan akhirnya jadi bahaya. Tapi saya mau mengatakan hanya budaya saja saudara, itu memberikan bahwa setiap orang itu memang ada pride-nya, ada yang namanya harga dirinya. Tapi firman Tuhan katakan, tanggalkan itu. Tapi kalau memang menyangkut keselamatan, nah itu beda. Lalu orang tanya, Pak bagaimana Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Saudara, kalau kita nampar orang nih, kenanya di kiri atau di kanan? Kenanya di kiri toh. Orang sana nampar saya pakai tangan kanan. Ya kita ngomong most orang pakai tangan kanan, bukan kidal. Namparnya harusnya kena pipi kiri. Jadi kenapa dikatakan tampar pipi kanan? Artinya namparnya pakai ini. Pada zaman itu sampai sekarang pun saudara, kalau orang nampar bukan pakai telapak, dia sedang ingin merendahkan kita. Karena ini tidak mau dikotori. Dan orang pada zaman itu saudara, tentara, orang-orang yang ada di dalam kerajaan itu selalu lihat orang miskin, orang susah itu dilecehkan, dia gak mau ngotorin tangannya. Jadi namparnya itu selalu begini. Makanya Yesus dengan hikmat mengatakan, dengan budaya setempat mengatakan apa? Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Orang itu gak akan nampar. Karena waktu dia menampar orang dengan tangan telapak ini, dia sedang merendahkan dirinya, mengotori tangannya, gak akan ditampar. Makanya Tuhan katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan hikmat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tetap berjaga-jaga. Ini saya tidak lagi bicara tentang keselamatan nyawa saudara. Tetapi bicara tentang budaya, mungkin bicara tentang harga diri, bicara tentang apa. Tapi Tuhan katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan saudara, hari itu, malam itu kita breakthrough. Ya, kalau enggak hari ini enggak khotbah saudara. Ya, Pak Andre bilang sambil bercanda, dia bercanda. Udah besok lu yang khotbah aja 2 kali. Gua selesain aja katanya. Jangan. Ke atas. Saudara, hari ini kita akan mengangkat satu tema. Yaitu fear God to fearless. Takut akan Tuhan menghilangkan ketakutan. Kalau saudara ikuti tema kita beberapa bulan ini ya, tahun ini bicara tentang karakter Kristus. Dan 3 bulan ini bicara tentang hidup dengan karakter Kristus. Membangun dengan karakter Kristus, membekali masa depan dengan karakter Kristus. Apa maksudnya? Secara garis besar saudara adalah waktu kita membangun segala sesuatu dengan karakter Kristus, itu secara tidak langsung kita sedang melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Sedang melibatkan Tuhan saudara untuk masa depan kita. Kata kita menggunakan karakter Kristus di dalam keseharian kita. Contoh ya. Kenapa Abraham bisa menerima janji Tuhan? Dikatakan karena Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan masa depan kepadanya. Jadi untuk meraih masa depan yang baik Bapak Ibu, salah satunya dengan kesabaran. Ganjaran orang yang rendah hati, ganjaran orang yang lemah lembut, apa bagi masa depannya? Kekayaan, kehormatan, dan juga kehidupan. Sehingga saudara saya mau katakan saat kita melibatkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, secara gak langsung kita sedang melibatkan buat Tuhan intervensi akan hidup kita dan masalah kita. Kita lihat dulu apa pengertian itu fear God to fearless. Di dalam Ulangan 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-13. Ulangan 10 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu supaya mereka memasuki dan menduduki tempat yang kujanjikan masa depan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. 12. Maka sekarang, hai orang Israel,
Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Apa yang didoakan, apa yang dimintakan? Selain dari takut akan Tuhan, selain dari takut akan Tuhan, tidak ada yang lain maksudnya. Hanya takut akan Tuhan Allahmu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 13 dikatakan, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya apa? Baik keadaanmu. Saudara, waktu bangsa Israel dituntun dari Mesir menuju Kanaan, Kanaan itu adalah tempat di mana ada susu dan madu, tempat yang berpotensi, tempat yang baik. Tetapi kenapa Alkitab mencatat bahwa supaya baik keadaanmu? Artinya kota yang tempat yang baik, kota yang baik belum tentu menjamin keadaan kita menjadi baik. Ya, saudara pergi ke negara yang maju, negara yang berpotensi membuat orang menjadi baik. Tapi yang menentukan bukan negara itu. Tapi kalau orang tersebut tidak hidup baik, tidak mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, saudara, maka itu tidak akan membuat masa depannya baik. Bukan hanya ditentukan oleh kota dan tempatnya, saudara. Kanaan kota yang baik. Tuhan sudah sediakan tempat yang begitu luar biasa. Tetapi Tuhan katakan belum tentu keadaannya baik. Karena dikatakan supaya baik keadaanmu. Sehingga saudara, dari sini kita bisa melihat apa sesungguhnya yang membuat orang itu keadaannya supaya jadi baik. Ayat 12 tadi mengatakan yang dimintakan adalah hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Fear God to fearless. Sehingga saudara, ketakutan bagi masa depan kita itu bisa hilang dengan kita hidup takut akan Tuhan. Nanti kita akan lihat apa itu hidup takut akan Tuhan. Saudara, yang menghancurkan masa depan kita sesungguhnya bukan orang lain tapi kita. Apa yang menghancurkan? Karena ketakutan tadi. Belum menikah takut gak dapat jodoh. Sehingga cari sembarangan jodohnya. Beda iman gak apa-apa. Yang penting depositonya banyak. Saudara, setelah menikah, mulai pusing, apakah saya punya anak? Apakah nanti kalau saya punya anak, anak saya sehat? Begitu anaknya sehat, saudara mulai mikir lagi. Sekolahnya bagaimana? Sehingga saudara, kalau kita tidak hati-hati, ketakutan seperti ini yang akhirnya membuat kita merencanakan sesuatu yang salah. Salah ambil jodoh tadi toh, beda iman. Lalu saudara, saat mendidik anak-anak pun kita salah. Mungkin kita menghalalkan segala cara. Bahkan saya juga baru tahu, saudara lihat. Kalau kita orang Chinese kan kepinginnya punya anak laki-laki, betul? Tapi ada orang yang kepingin punya anak perempuan. Tapi saudara, isu di luar itu macam-macam lagi. Kalau lu punya anak laki-laki, nanti kalau dia sudah besar, dia sudah nikah, jangan harap dia nggak ngurus kita lagi. Sehingga orang pengen punya anak perempuan. Tapi waktu dia sudah punya anak perempuan, saudara, dia berpikir, siapa yang neruskan usaha saya? Begitu saudara dia punya anak laki-laki, dia kepingin punya anak perempuan. Nah ini kebalik-balik, karena tidak ada satupun saudara di dunia ini yang bisa memuaskan kita. Hanya kalau kita kembali kepada Tuhan. Apa? Anak ini titipan Bapak Ibu. Jangan kita pernah berpikir bahwa kita punya anak itu untuk kita nanti kalau tua ada yang ngurus. Gak ada urusan. Memang dia harus berbakti kepada orang tua. Tetapi jangan kita punya konsep, saya punya anak supaya tua kelak ada yang ngurusin saya. Kalau satu ketika saudara kita punya konsep seperti itu, kita akan salah. Dan kemarin ada ngobrol-ngobrol sama salah satu hamba Tuhan. Dia katakan
Karena dulu waktu dia remaja, saudara, banyak orang kalau bilang punya anak perempuan itu nanti begini-begini, gampang dibawa orang, gampang dikerjain, gampang dibegini. Jadi dia takut, Bapak Ibu. Akhirnya dia juga punya anak perempuan, takutan. Buat dia takut, waduh bagaimana? Nah saudara, saya mau katakan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan punya cara pandang yang benar. Takut akan Tuhan artinya punya cara pandang Tuhan. Kita lihat dulu di Bilangan 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ke-33. Bilangan 13 ayat yang ke-31 sampai dengan ke-33 dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena apa? Karena mereka lebih kuat daripada kita. Terus, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Padahal Kanaan, saudara. Yang penuh dengan susu dan madu. Memang di situ lagi diduduki oleh orang-orang saudara yang gak suka dengan orang Israel. Betul. Tapi dia lihat masalahnya. Dia tidak melihat bahwa di balik itu ada janji Tuhan. Makanya orang yang takut akan Tuhan, dia bukan melihat masalahnya. Tapi dia lihat di balik masalah itu ada apa. Negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Apa seterusnya? Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak. Ya, orang enak ini nama ininya, orang tersebut. Yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Sudah bangun persepsi cara pandang salah untuk dirinya sendiri. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara lihat, masalah di depan, tapi dia sudah membangun persepsi sendiri. Makanya masa depan akan hancur kalau orang tersebut sudah punya persepsi sendiri, cara pandang sendiri karena ketakutan. Ini yang mengakibatkan saudara akhirnya orang ini menjadi takut dan melihat membesar-besarkan masalah dan dia akhirnya menjadi pesimis. Dia bangun sendiri toh. Saya seperti belalang dan orang itu akan berpikir saya seperti makanan. Orang itu belum tentu mikir begitu, dia sudah mikir dulu. Kadang-kadang kita mikir seperti itu Bapak Ibu. Kita sudah mikir nanti bulan depan begini-begini, tahun depan begini-begini. Sudah membuat kita takut sendiri. Sudah membangun persepsi sendiri Bapak Ibu. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Kesulitan satu hari, cukuplah satu hari. Besok ada kesulitannya sendiri. Saya tidak mengatakan saudara tidak punya rencana. Kalau bicara kesulitan saudara itu artinya bicara masalah yang besar sedang menghimpit kita. Ini yang Tuhan ngomong. Kalau rencana itu kan saudara sedang membangun sesuatu yang baik. Saudara sedang membangun rumah. Atur rencana yang baik. Tuhan juga katakan, jangan sampai waktu kamu membangun, kamu gak bisa bangun. Tapi kalau di dalam masalah, kesulitan, ketakutan, Tuhan katakan jangan lihat ketakutannya. Kesulitannya. Kesulitan satu hari, cukuplah satu hari. Besok ada kesulitannya sendiri. Pikir yang hari ini kamu selesaikan. Yang mudah dulu dikerjakan. Kusutnya apa, yang tidak bisa dilakukan apa. Coba itu nanti untuk nextnya. Tapi kalau kita berpikir untuk menyelesaikan pada hari itu juga nggak akan mampu. Makanya Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Jadi Tuhan sudah atur Bapak Ibu kekuatan kita sampai di mana. Yang menjadi masalah adalah masalah esok. Contoh ya, saudara misalkan Tuhan kasih ini, kamu punya kekuatan 5 kilo. Besok 5 kilo. Besok 5 kilo, besok 5 kilo. Engkau akan kuat satu hari itu ngangkat 5 kilo. Yang menjadi gak kuat kita ngambil 5 kilo yang besok. Jadi 10 kilo. Bahkan kita pikir 1 minggu ke depan 35 kilo kita pikirkan hari ini. 40 kilo Bapak Ibu. Ini yang membuat kita akhirnya gak kuat, menjadi takut. Itu yang menjadi masalah. Makanya Tuhan katakan satu hari cukuplah satu hari.
besok ada kesusahannya sendiri. Dan percayalah bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Jangan keluarkan kata yang najis. Firman Tuhan mengatakan, dari mulut ini akan keluar kata-kata yang najis. Jangan. Apa yang najis? Yang najis yang kotor betul. Tapi yang najis itu yang pesimis juga. Yang najis itu saudara orang yang selalu ngomong yang tidak baik. Itu juga najis saudara. Bagi orang percaya. Saudara, beberapa orang melakukan eksperimen. Boleh tampilkan dulu gambar tomat. Ini saudara mungkin pernah lihat. Tapi ini saya ingatkan lagi. Tomat yang bagus dan tomat yang jelek. Saudara juga pasti pernah lihat air yang bagus dan air yang akhirnya menjadi keruh. Di situ ada kristal-kristal. Saudara, mereka melakukan eksperimen. Di mana mereka berkata-kata yang baik kepada tomat yang satu. Berkata-kata yang najis kepada tomat yang satu. Dijelek-jelekin, dipesimisin saudara, yang satu dikatakan yang baik. Itu hasilnya setelah seminggu. Percaya nggak percaya saudara, karena di dalam tomat itu ada kandungan air. Dan saudara pasti sudah dengar semua. Kalau air yang diperkatakan dengan kata yang baik itu akan munculkan kristal yang baik. Dan orang menguji lagi saudara kepada beras atau nasi yang sudah dimasak, ada kandungan air artinya. Itu dikata-katai yang baik, yang tidak baik. Yang tidak baik ini berjamur, yang baik ini dia sedikit lesu, kotor gitu ya, tapi nggak berjamur. Tapi yang menariknya saudara, ada satu lagi eksperimen yang tidak diperkatakan apa-apa. Tidak di ngomongin baik, tidak di ngomongin jelek, dibiarin aja. Rupanya saudara ini juga mengarah kepada yang berjamur. Percaya nggak percaya bahwa ini adalah eksperimen yang tidak bisa dibantah. Teruji. Artinya apa? Di tubuh kita pun ada air. Makanya Yesus mengatakan, akulah air hidup. Dia kalau menerima Tuhan sebagai juru selamat dan sumber di dalam hidup kita, maka air itu tidak akan pernah haus kita. Bukan soal fisiknya, bukan soal kita minum air jadi nggak haus. Tapi selalu memancarkan kehidupan, memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga saudara dan saya, meskipun kita bisa mengalami masalah dan tantangan saudara, tapi tetaplah percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Sehingga kita punya pandangan yang benar. Makanya orang yang hidup takut akan Tuhan itu adalah orang yang punya cara pandang yang benar. Bukan takut akan Tuhan itu kita ketakutan sama Tuhan Bapak Ibu. Seolah-olah Tuhan itu bagaimana gitu. Bukan. Takut akan Tuhan adalah bagaimana kita punya cara pandang yang benar kepada Tuhan. Tadi 10 pengintai yang dibacakan saudara. Di mana dia katakan apa? Wah, habis kita dimakan. Sekarang kita lihat 2 pengintai yang punya roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan itu apa sih Pak? Ya Roh Kudus. Pak, perjanjian lama ada Roh Kudus ya? Roh Kudus diberikan di perjanjian lama kepada orang-orang yang memang punya tugas yang Tuhan berikan. Selesai tugas diambil Roh Kudusnya. Saul menyalahi diambil. Siapa yang sudah selesai diambil saudara. Tapi sekarang kita yang percaya, semua yang percaya menerima Roh Kudus. Tugas khususnya apa? Tugasnya apa Pak? Beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia. Firman Tuhan, saat engkau menerima Roh Kudus, maka kuasa itu diberikan untuk bersaksi. Tugas semua. Jadi saudara, memberitakan Injil itu bukan hanya tugas pendeta. Yang jadi pendeta itu memang ada yang dipilih. Tapi untuk memberitakan Injil itu bukan bicara jabatannya. Saudara seorang pengusaha pun saudara memberitakan Injil. Kita seorang pelajar pun kita memberitakan Injil. Gak semua orang harus jadi pendeta, tapi semua orang harus memberitakan Injil. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Kita lihat Yosua dan Kaleb. Apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu juga, mengoyakkan pakaiannya dan berkata, apa? Kepada segenap umat Israel,
negeri yang kami lalui itu untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Beda dengan yang 10 ngomong cilaka kita masuk sana. Tapi dia katakan luar biasa baiknya. Kenapa? Karena ada roh takut akan Tuhan. Sehingga mengubah dia cara berpikir, cara dia melihat saudara. Apalagi yang dikatakan negeri yang kami lalui itu untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Saudara garis bawah itu ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa itu. Seolah-olah saya mau mengatakan begini. Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Jangan memberontak. Itu artinya takut akan Tuhan. Bukan takut akan manusia. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang tidak berontak kepada perintah Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Bukan kita ketakutan dengan ancaman Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia tahu perintah Tuhan, dia tahu firman Tuhan, dia mau melakukannya. Itu takut akan Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Lalu next dikatakan apa? Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Lihat ya perbedaannya. Kalau tadi orang raksasa itu akan telan kita. Tapi Yosua dan Kaleb, orang raksasa itu kita yang telan. Artinya bukan bicara fisik, bicara tentang mental. Bicara tentang iman. Bicara tentang hidup Bapak Ibu. Yang dia lihat juga besar. Yang dimaksud ditelan itu saudara bukan soal dimakan saudara. Tapi kalau yang 10 itu dia bicara fisik. Kami jadi makanan. Itu benar-benar dimakan. Karena raksasa saudara. Makanya orang yang hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Dia melihat itu bukan hanya fisik saja. Tapi dia melihat dengan imannya. Ya. Dia bukan lihat masalahnya yang besar. Tapi dia melihat saudara, ada Tuhan yang menyertai kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, cara pandang ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita untuk menghadapi masa depan kita. Dan saudara lihat kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Yosua dan Kaleb itu bukan kalimat pesimis, tapi kalimat yang membangun saudara, membangun imannya, membangun orang sekitarnya bangsa Israel yang mendengar itu saudara. Tercontoh juga oleh siapa? Daud. Saudara lihat, secara fisik Goliat besar. Tapi secara iman, dia katakan apa? Ada Tuhan yang menyertai saya. Tapi Goliat ngomong apa? Dia lihat Daud kecil saudara. Lu pikir gua anjing bawa begituan? Sudah ratusan bahkan ribuan tentara dengan bawa pedang seperti itu. Dengan alat katapel itu gak ada yang menang. Saudara senjata yang Daud pakai itu bukan hanya Daud yang pakai. Tentara pun juga pakai. Tapi yang membedakan saudara, itu katapel zaman dulu yang lempar begitu. Itu karena katapelnya itu Tuhan sudah latih Daud. Waktu dia ngusir singa, beruang, waktu dia hanya punya 3 ekor domba. Makanya Bapak Ibu, kalau proses di dalam kehidupan kita jangan lihat lagi prosesnya. Tuhan bukan mau buat kita tuh di sini. Tuhan tuh mau pakai kita di sini. Tapi di sini Tuhan lagi proses kita, mental, ngelatih kita dan semuanya. Makanya punyalah cara pandang Tuhan. Rupanya saudara, Daud ini bukan mau dijadikan pengusaha. Kalau pengusaha saudara 2-3 ekor mau jadi pengusaha apa? Mau diambil susunya berapa banyak? Mau diambil bulunya berapa banyak? Cuma 2-3 ekor. Alkitab mencatat seperti itu Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya Daud lagi dilatih mentalnya dan dilatih bagaimana menggunakan katapel. Sehingga Daud cara berpikirnya itu berubah. Dia bukan lagi lihat prosesnya.
Bukan lagi lihat masalahnya Bapak Ibu, tapi dia lihat Tuhan yang menyertai dia. Makanya dulu di gereja kita pernah punya mengangkat satu tema, yaitu Your thought is your prayer. Kita berdoa minta sama Tuhan, tetapi pikiran kita selalu memikirkan ketakutan. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi waktu kita di dalam proses, berpikirlah dengan cara Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya belajar dengan hal ini? Apa yang Tuhan sesungguhnya ingin latih dengan kejadian ini? Nah saudara, kita akan menjadi orang-orang yang dewasa dan orang-orang yang pada akhirnya bisa membangun persepsi yang benar. Salah satu tipsnya Bapak Ibu, mengucap syukur. Kembali lagi, mega project karakter Kristus. Makanya kalau tadi kita diajarkan, perkatakan ucap syukur. Saudara, dengan kita mengucap syukur, itu kita bisa melihat dari sisi yang lain. Bukan kita sedang bersyukur dengan masalahnya, tapi kita melihat dari sisi lain, ngintip. Di balik masalah itu ada apa sih? Oh, Tuhan sedang melatih gue jadi sabar. Lebih dewasa lagi, lebih ngerti lagi jalan Tuhan. Dengan mengucap syukur, saudara sedang membuka pandangan atau mata rohani kita. Sehingga Tuhan intervensi. Tuhan tunjukkan seperti ini loh. Roh takut akan Tuhan, itu adalah mengubah cara pandang kita. Takut akan Tuhan, apalagi adalah hidup menurut jalan Tuhan. Di dalam Mazmur 128 ayatnya pertama sampai dengan keempat. Mazmur 128 ayatnya 1 sampai dengan keempat. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, fear God, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya orang yang takut akan Tuhan adalah yang hidup menurut jalan Tuhan. Apabila engkau makan hasil jerih tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apalagi seterusnya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi saudara, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan Tuhan. Orang yang hidup menurut jalan Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Dan di dalam terjemahan lain saudara, baik itu Inggris, baik itu bahasa asli saudara, dikatakan bless, makarios, orang yang diberkati. Apa maknanya? Saya mau mengajarkan saudara, orang yang punya segalanya belum tentu orang itu diberkati. Orang yang sehat luar biasa belum tentu orang itu diberkati. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya. Ada orang punya segalanya tapi dia gak bisa menikmati segala yang dia punya. Ada orang saudara sehat luar biasa tapi dia tidak bisa menikmati kesehatannya itu. Bahkan mohon maaf ya, kalau dia tidak punya roh takut akan Tuhan, takut Tuhan akan hidupnya, maka dia tidak takut dan tidak segan-segan dengan apa yang dia punya, merusak dirinya dan merusak orang lain. Karena dia tidak punya takut akan Tuhan. Sehingga saudara, orang diberkati itulah adalah orang yang berbahagia. Orang yang diberkati adalah yang mau menyertakan Tuhan dan kita mau mengikuti setiap jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu di mana sih? Jalan Tuhan itu ya di dalam Alkitab. Di dalam firman-Nya. Itu perkataan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan berkata-kata bukan dengan kita berkata-kata, beda 100%. Kita ngomong saudara beda dengan apa yang kita lakukan. Kita janji belum tentu kita tepati saudara. Tapi saya mau katakan apa yang Tuhan ngomong gak pernah salah dan dia tepati. Dan apa yang dia ngomong memang dia. Paham ya? Jadi firman Tuhan ini saudara adalah Tuhan sendiri. Makanya di dalam kebenaran itu, dalam terjemahan asli itu ada dua. Dikayusun sama aletheia. Aletheia hanya milik Tuhan. Absolut 100% Tuhan. Cuma ada 4 yang punya prinsip ini. Allah, Yesus, Roh Kudus, dan firman Allah.
yang lain itu bukan aletheia. Apa pengertiannya? Firman Tuhan Bapak Ibu yang diilhamkan oleh Roh Kudus, itu semua datangnya daripada Tuhan. Sehingga firman itu adalah jalan Tuhan. Kalau kita mengikutinya, kita sedang memberi diri kita saudara diberkati oleh Tuhan dan kita akan berbahagia. Meskipun sekali lagi saya mau katakan ada proses dan tantangan. Tapi kalau dia ada roh takut akan Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan, proses yang dia lalui, dia alami pun saudara, dia nggak akan ketakutan. Ya, bahkan dia sampai satu titik, semoga ini tidak berkelebihan. Sampai satu titik saudara, orang-orang yang dewasa rohaninya, dia tidak takut dengan pergumulan. Bahkan dia suka dengan pergumulan. Karena dengan pergumulan itu, dia akhirnya ngerti Tuhan. Dengan pergumulan itu dia menjadi dewasa. Dengan pergumulan itu dia sedang menambah upah di sorga. Pada akhirnya orang dewasa akan melihat seperti itu Bapak Ibu. Bukan akhirnya kita berdoa lari dari pergumulan. Kita tengking-tengking masalah kita. Mohon maaf sekali lagi. Itu adalah, saya mau katakan bukan orang yang mempunyai dewasa rohani. Firman Tuhan saudara. Makanya firman Tuhan dimanapun kita punya kesempatan kita ngomong firman. Karena kita sedang memberkati. Karena itu berkat Tuhan loh. Beberapa minggu ini saudara banyak jemaat yang meninggal, muda, tua dan semuanya. Ya. Bagi orang Kristen saudara, sampai dia meninggal pun dia tetap bisa menjadi berkat. Itu bedanya saudara. Orang dunia bisa saja waktu sampai dia meninggal pun dia bikin masalah. Mau dikuburnya model apa, harus bagaimana, lihat hari saudara, belum warisan, belum begini, ribut. Tapi orang percaya seharusnya sampai dia meninggal pun dia tetap jadi berkat. Apa? Di hari kedukaannya, keluarganya, tetap ada firman yang disampaikan. Makanya itu yang saya pegang prinsipnya. Dan Pak Fengki selalu ngomong, yang hadir di kedukaan itu bukan hanya keluarga. Keluarga perlu penghiburan, makanya ibadah penghiburan, betul ya? Tapi keluarga itu hanya 10-15%. Keluarga inti loh yang saya ngomong. Yang datang tamu, yang datang keluarga jauh dan lain sebagainya. Belum tentu dia bisa merasakan seperti apa duka kita. Jujur saudara. Sehingga firman Tuhan itu bukan hanya untuk keluarga sebagai ibadah penghiburan. Tapi waktu kita beritakan firman juga harus ada penginjilan. Firman Tuhan juga harus mempertobatkan orang. Itulah kesempatan kita. Makanya kemarin beberapa minggu kita melayani saudara. Ada meninggal. Udah. Termasuk ada Pak Cipto, pada Pak Andre juga. Kita jadikan tempat itu tempat KKR. Makanya kemarin waktu pas pulang malam istri saya ngomong. Waduh. Pi kamu khotbahnya keras juga ya. Ya saya bukan, tetap ada penghiburannya toh. Tapi ingat gak? Yang datang di situ ratusan orang, gak semua orang itu merasa sedih loh. Hanya karena merasa sungkan. Dan kalau kita hanya ngomong tentang surga, bagaimana dengan penginjilan dan hidup benar di hadapan Tuhan, maka saudara kita kehilangan momentum. Tetap ada penghiburannya, tapi jangan lupa jalan Tuhan, penginjilan itu tetap harus diberitakan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.